Shalom. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan pada hari ini, Minggu ke-20 setelah Trinitatis, dengan tema Minggu, Tuhan Sumber Keselamatan. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalid langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan.
semua orang yang melakukan berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, di hadapan-Mu kami bertelut sambil menyadari betapa tidak layaknya kami menghadap Engkau. Kami mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa yang pantas menerima hukuman-Mu. Namun, oleh anugerah-Mu yang tak berkesudahan, Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Berikanlah kepada kami sukacita mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu. Demi anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129 ayat 1 sampai ayat 2. Kau perkasa ku lemah. Mari kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-20 setelah Trinitatis, tertulis dalam Lukas 10 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Kita membacanya bergantian. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak,
dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 2 sampai ayat 3. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita saat teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 434 ayat 1 sampai ayat 2. Kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman ya Allah. Adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah, Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai ayat 2. Siang disinari terang, Allah Tuhan pengasih.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan lagu pujian dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Kami persilakan.
Untuk mempersiapkan hati dan jiwa kita menerima sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 sampai ayat 3. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku diiring tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa, ajar aku ikut apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, demikian hati dan pikiran kami Tuhan, meskipun langkah kami tersembunyi, kami tidak tahu jalan di depan kami, tapi kami yakin dan percaya bersama Tuhan, Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Teguhkan iman kami Tuhan melalui firman-Mu, supaya kami bersuka cita. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita membuka Alkitab kita firman Tuhan pada minggu ke-20 setelah Trinitatis ini, Yesaya pasal 45 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya pasal 45 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 kami akan bacakan untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara mengikutinya dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau
sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Saya bersyukur boleh bersekutu dengan kita dalam ibadah di minggu ke-20 setelah Trinitatis ini, di bawah terang tema firman Tuhan, Tuhan sumber keselamatan. Bapak Ibu dan Saudara, bagi seorang yang haus, maka minuman adalah jawaban dari kegelisahan itu. Sekalipun ditampilkan di depannya itu emas dan perak, tidak akan mengobati kebutuhannya, karena kebutuhannya adalah minuman. Bagi orang yang sedang sedih hatinya, yang diperlukannya ialah penghiburan. Sekalipun ditampilkan di depannya makanan yang lezat, tidak akan memenuhi kebutuhannya, karena kebutuhannya adalah penghiburan. Bagi orang yang terpenjara, kebutuhannya ialah kelepasan. Sekalipun dia ditawarkan segala sesuatu yang indah di dunia ini, tak butuh dia itu. Yang perlu adalah kelepasan atau kemerdekaan bagi orang yang terpenjara. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bangsa Israel kala berada di buangan di Babel, mereka sungguh-sungguh terpenjara, mereka sungguh-sungguh haus, dan mereka sungguh-sungguh sedih dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka membutuhkan minuman penyejuk, mereka membutuhkan penghiburan yang sejati, dan mereka membutuhkan keselamatan. Maka bagian Yesaya ini merupakan bagian yang kedua, atau disebut sebagai Deutero Yesaya, di mana Allah mulai menepati janji kelepasan bagi bangsa itu. Pada bagian yang pertama ini ada disebutkan di sana pintu-pintu gerbang, ada disebutkan di sana pintu tembaga dan palang-palang besi. Bagi seorang raja adalah wajib bagi mereka Bapak Ibu untuk menjaga, mengawal kotanya, membentengi kotanya dari serangan musuh, dan menjaga warganya supaya tidak keluar dari kotanya. Sehingga dipasanglah pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi, supaya orang yang di dalam tidak sembarangan keluar dan orang yang di luar tidak sembarangan masuk. Selain pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi itu juga dijaga dengan ketat, sehingga pembentengan itu terjadi secara sempurna. Bapak Ibu dan Saudara, demikianlah perasaan umat Tuhan kala itu. Mereka terbelenggu oleh pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi. Mereka terbelenggu oleh situasi keadaan di Babel dan mereka tidak bisa keluar. Mereka berseru kepada Tuhan dan mereka merasa sepertinya tidak ada jalan dalam kehidupan mereka.
Sekalipun mereka bersungut-sungut dalam kehidupan mereka, tapi sepertinya pengharapan masih jauh di depan mata mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Sering sekali kita beranggapan maunya Tuhan berbuat inilah, maunya Tuhan lakukan inilah. Sering sekali ide itu ada dalam pikiran kita, dan kita maunya ide yang kita pikirkan ini Tuhan yang kerjakan. Loh, apakah engkau mengira Tuhan itu suruhanmu, pesuruhmu, sehingga engkau bisa atur-atur Tuhan? Bangsa Israel ketika mereka sedang terbentengi, sedang terbelenggu oleh pintu-pintu tembaga dan palang-palang besi, Allah tetap bekerja di tengah-tengah kehidupan umatnya. Allah tidak bisa membohongi dirinya bahwa Ia mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal. Maka Allah panggil Kores untuk memimpin umat Tuhan keluar dari belenggu tersebut. Firman ini bukan mau membicarakan tentang kehebatan Kores yang membawa umat Tuhan itu keluar dari tawanan Babel. Tapi firman ini mau menjelaskan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain selain aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan dalam teks kita, semakin sering kata-kata itu diulang, maka semakin pentinglah kata itu dalam teks itu sendiri. Penyebutan tentang Kores hanya satu kali dalam teks kita, tapi berkaitan dengan akulah Tuhan diulang beberapa kali. Akulah Tuhan Allahmu, tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah yang lain selain Yahweh. Penegasannya ialah bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, yang memiliki ribuan bahkan jutaan cara untuk meluputkan umatnya dari berbagai-bagai belenggu dan pembentengan. Sehingga salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan umatnya ialah dengan memakai Kores, raja Persia. Akhirnya bangsa itu mendapatkan angin yang segar karena Tuhan semesta alam yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Dialah yang memelihara, menuntun, dan menyertai umatnya dengan kasih yang kekal, kasih yang sempurna. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau firman ini menyapa kita saat ini, maka saya mau bertanya bagi kita semua, apa yang sedang membelenggu hatimu dan pikiranmu saat ini? Adakah engkau yang saat ini sedang mengalami desakan kehidupan? Adakah engkau hari ini yang sedang mengalami tekanan akibat kehidupan ini? Apapun sekarang yang sedang engkau jawab dalam hatimu, apapun saat ini yang sedang rumit dalam pikiranmu, ingatlah satu hal, akulah Tuhan, tidak ada yang lain selain Allah Yahweh. Dia mampu menyelesaikan, Dia mampu membongkar, membuka pintu-pintu tembaga. Dia mampu membongkar palang-palang besi yang saat ini sedang menawan engkau, yang sedang membelenggu engkau. Apakah engkau menjawab, Pak Pendeta, berat kali masalahku? Di hadapan Tuhan tidak ada yang terlalu berat. Tidak ada pergumulan yang terlalu rumit bagi Allah. Tidak ada permasalahan yang begitu berat di hadapan Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Akulah Tuhan yang menciptakan terang dan menjadikan gelap.
tidak ada yang lain selain Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tapi sering sekali kita tampil seperti bangsa Israel. Sering sekali kita menjadikan pikiran kita sebagai sumber pengharapan. Sering sekali kita memakai keakuan kita sebagai sumber kelepasan, sumber keselamatan. Sering sekali kita menganggap bahwa kitalah yang paling mengerti tentang apa yang sedang terjadi dalam hidup kita ini. Padahal firman Tuhan katakan, Akulah Tuhan, tidak ada yang lain selain Allah Yahweh. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ingatlah untuk tetap menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Tidak ada yang lain, hanya Tuhan saja. Ini dulu yang pertama sekali harus clear, Bapak Ibu. Tak ada Tuhan yang lain yang mampu mengeluarkan kita dari berbagai-bagai jerat kehidupan, yang mampu mengeluarkan kita dari berbagai-bagai belenggu kehidupan. Lalu aku percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan sumber keselamatan. Maka setelah itu firman ini menyapa kita selanjutnya. Kalau engkau sudah percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber keselamatan, maka percayakanlah tangannya bekerja atas kehidupan. Sering sekali kita percaya Tuhan sumber keselamatan, tapi bersamaan dengan iman kita Tuhan sumber keselamatan, tapi di sisi yang lain kita nggak percaya Tuhan bekerja dalam kehidupan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, masih banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak muda yang sering sekali terus cepat putus asa dalam kehidupan. Baik karena persoalan ekonomi, baik karena persoalan pendidikan, baik karena persoalan sosial, dan lain sebagainya. Cepat sekali mengatakan, Tuhan, di mana Engkau? Cepat kali mengatakan, Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong saya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman ini menyapa kita. Tuhan sumber keselamatan. Kalau Tuhan sumber keselamatan, maka biarkanlah tangannya bekerja atas kehidupan. Banyak cara Tuhan. Salah satu caranya ialah dengan memakai orang yang tidak kita duga bekerja dalam kehidupan kita. Umat Tuhan, umat Israel tidak sangka bahwa Allah pakai Raja Kores. Padahal begitu banyaknya para nabi, banyaknya raja yang telah Tuhan angkat, tapi kenapa sekali ini Tuhan pakai Kores, Raja Persia yang tidak mengenal Tuhan itu? Allah mau dia berdaulat dan tidak didikte oleh ide dan pikiran kita. Bapak, Ibu, tentu tahu kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika 5.000 orang itu lapar, mereka sebenarnya nggak minta makan dari Tuhan, tapi Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi ketika mereka ikut Tuhan, di sana kebutuhan mereka terpenuhi. Bapak, Ibu, tentu ingat kisah tentang adanya seorang yang dirampok di pertengahan jalan dari Yerusalem ke Jericho. Imam lewat, Lewi lewat, mereka tidak berbuat apa-apa. Justru orang yang dicap sebagai orang yang berdosa, itu yang dipakai Tuhan untuk menolong orang yang kerampokan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, terlalu banyak cara Tuhan untuk menolong umatnya.
tapi terlalu sedikit iman kita memahaminya. Terlalu banyak cara Tuhan untuk membebaskan kita, tapi terlalu sedikit ungkapan syukur kita akan kebaikan Tuhan. Maka dari itu firman ini mau menyapa kita Bapak Ibu dan Saudara. Tuhanlah sumber keselamatan. Tak ada yang lain selain Dia. Jangan andalkan pikiranmu. Orang yang mengandalkan pikirannya akan terbatas. Mungkin engkau adalah orang yang pintar, orang yang berprestasi. Mungkin engkau menganggap dirimu berhikmat. Tapi tidak segala sesuatu dapat terjawab oleh akal pikiran kita. Mungkin engkau orang yang memiliki materi dalam dunia ini. Atau katakan mungkin engkau orang yang diberkati Tuhan secara ekonomi. Tapi tidak bisa segala sesuatu diselesaikan dengan uang. Mungkin engkau orang yang kuat, orang yang sehat. Tapi tidak segala sesuatu permasalahan dapat diselesaikan dengan tenaga dan kekuatan. Ada titik di mana kita akan mengatakan, Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku ini lemah. Kini saatnya aku berserah hidup kepadamu. Engkaulah Tuhan, sumber keselamatan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Maka percayakan hidupmu di dalam tangan Tuhan, supaya Ia bertindak dalam perjalanan kehidupan. Mengimani Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak hanya mengaku, tapi juga menggantungkan hidup, mempercayakan hidup di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, satu kali ada seorang pemain akrobat. Dia pasang tali di ujung timur dan di ujung barat. Kemudian dia berjalan di atas tali itu. Dia berjalan dan berakrobat di atas tali tersebut. Semua orang kagum akan kehebatan sang akrobat tersebut. Setelah lama sang akrobat tersebut beratraksi di atas tali tersebut. Lalu dia bertanya, Bapak Ibu percayakah kalau saya bisa menggendong seseorang di atas tali ini? Semua terus cepat mengatakan, percaya. Kalau Bapak Ibu percaya saya bisa menggendong seseorang di atas tali ini, siapakah di antara Bapak Ibu yang mau saya gendong di atas tali ini? Lalu mulai semua orang berpikir, kalau saya ikut nanti jatuh bagaimana? Kalau saya ikut melihat ke bawah aja saya takut. Tapi di awal dia katakan percaya. Lalu tiba-tiba ada seorang anak, dia mau dibawa oleh sang pemain akrobat tersebut, gendong dan berjalan di atas tali tersebut. Semua orang terkagum kepada anak ini. Lalu mereka bertanya kepada anak ini, kenapa kau mau digendong di atas tali tersebut? Kau nggak takut jatuh? Lalu dia katakan, saya tidak takut karena memang pemain akrobat itu adalah bapak saya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, acap kali dalam kehidupan ini kita sering mengaku, Tuhan Engkaulah sumber keselamatan, tak ada yang lain selain Engkau. Ketika tiba masa pengujian itu, sering sekali kita tinggalkan keimanan kita itu dengan mengandalkan akal pikiran. Maka firman ini menyapa kita, kalau engkau mengaku Tuhan adalah sumber keselamatan, percayakanlah itu dan percayakanlah hidupmu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Ia bertindak pada waktunya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menyapa kami pada saat pagi hari ini. Engkau Allah Tuhan sumber keselamatan kami. Tidak ada Allah yang lain yang kepadanya kami dapat beriman selain Engkau ya Allah. Karena itu kuasai kehidupan kami, penuhi kehidupan kami,
supaya pada waktunya kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang besar, yang membongkar belenggu-belenggu kehidupan kami, yang membongkar pintu-pintu tembaga kehidupan kami, dan kami boleh keluar menjadi pemenang dalam hidup ini. Berkati seluruh umat Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu pada saat hari ini. Engkaulah kiranya Tuhan yang menolong seluruh umat Tuhan. Sembuhkan setiap yang sakit, hiburkan setiap mereka yang sedang sedih hatinya. Dan Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada mereka yang sedang lemah, dan tetap memberi pengharapan dan iman kepada seluruh umat Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan juga yang sertai, memberikan hikmat surgawi, hingga pada akhirnya mereka boleh melihat Tuhan adalah sumber keselamatan dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka perlukan dalam proses pendidikan yang sedang mereka tempuh, Tuhanlah kiranya yang mencukupkan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja, Tuhan juga yang sertai dan pelihara pekerjaan mereka. Dalam melalui pekerjaan mereka, mereka boleh berjumpa dengan Tuhan dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu. Berkati juga kiranya anak-anak Tuhan yang sedang dan masih mencari pekerjaan, Tuhan yang tolong mereka. Tuhan antarkan anak-anak Tuhan ke rumput yang hijau dan air yang segar. Kami berdoa ya Bapa di sorga, untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, keluarga lepas keluarga, Tuhan yang sertai dan memberkati. Berkati umat Tuhan yang sedang bersuka cita karena ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Berkati keluarga yang sedang berdoa kepadamu untuk kehadiran berkat keturunan. Kiranya Tuhan yang menjawab doa permohonan dan kerinduan mereka seturut sesuai dengan kemurahan Tuhan. Berkati seluruh pendeta dan majelis jemaat di gerejamu ini, kiranya mereka boleh menjadi alat Tuhan untuk memberkati dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Warna-warni
Kita akan memberikan yang terbaik kita kepada Tuhan melalui persembahan kita, firman Tuhan yang mendasarinya. 1 Petrus 2 ayat 5, demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan, kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Hadirin kami undang untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu,
terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dengan penyertaan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.